posisinya sebagai hutan konservasi dengan luas kurang lebih 113.000 hektar. Jadi prinsip kami setiap tahun selalu ada hal baru di dalam Tahura Sultan Adam. Di tengah lebatnya hutan tropis Kalimantan Selatan, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi zaman kolonial. Inilah pesanggerahan Belanda di kawasan Tahura Sultan Adam, Mandiangin. Pesanggerahan ini dibangun pada tahun 1939 oleh arsitek Belanda yang bernama A.W. Rinders. Dahulu, tempat ini digunakan sebagai lokasi peristirahatan para pejabat Hindia Belanda yang ingin menikmati udara sejuk pegunungan Meratus. Tahura Sultan Adam dengan posisinya sebagai hutan konservasi dengan luas kurang lebih 113.000 hektar. Ada 2 kabupaten masuk di dalamnya, yaitu Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Untuk itulah maka sesuai kewenangannya dia dikelola oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita bicara tentang sejarahnya, dimulai pada tahun 1989 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 89 tentang pembangunan kelompok hutan Riam Kanan sebagai Tahura Sultan Adam. Adapun tujuannya adalah yang pertama pelestarian alam, plasma nutfah, kemudian satwa, fauna, flora, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada juga pelestarian alam, ada juga di sana sarana wisata alam, memelihara keindahan alam, dan yang fungsi utamanya adalah sebagai fungsi konservasi. Bangunan bergaya kolonial ini kini telah direstorasi, mempertahankan bentuk aslinya dan menjadi titik awal wisata edukatif di kawasan konservasi Tahura Sultan Adam. Di dalam Tahura Sultan Adam itu ada sebuah bangunan yang kita kenal sebagai pesanggerahan. Nah, di situ sejarahnya pada saat itu belum dibangun seperti ini, itu hanya tersisa pondasi, hanya pondasi. Nah, kemudian kita menggandeng dari ULM, FKIP bagian sejarah, kita bekerja sama dengan mereka. Itu sebenarnya seperti apa sih bentuknya awalnya. Nah, dari koordinasi itulah mereka kemudian membawa gambarnya mungkin persisnya seperti ini. Nah, dari situlah kemudian bangunan pesanggerahan yang kita bangun sekarang itu hampir sama persis dengan yang mereka sampaikan, baik dari bahan, kemudian bentuk bangunan, kemudian ada keramiknya dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan sehingga itu mengingatkan kita bahwa itu merupakan sejarah yang perlu kita jaga kelestariannya. Anak cucu kita bisa melihat seperti inilah dulu pesanggerahan yang ada di Mandiangin, karena itu merupakan sebuah situs yang saat ini pengunjungnya sangat banyak di situ. Orang akan melihat seperti apa sih dulu pesanggerahan dalam tanda kutip sultan Belanda ya. Orang akan lihat seperti apa sih bentuknya. Apakah seperti ini dulu tempat-tempat yang dulu ditempati oleh pejuang, kemudian
ada hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi sejarah untuk bisa dilihat oleh anak cucu kita di kemudian hari. Pesanggrahan ini tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tetapi juga pusat informasi tentang konservasi hutan, geologi, dan budaya lokal yang terus dikembangkan. Tak jauh dari Pesanggrahan, terdapat bebatuan langka yang bernama serpentit. Bebatuan ini berwarna hijau kehitaman dengan tekstur menyerupai kulit ulat, dengan usia yang diperkirakan lebih dari 180 juta tahun. Bebatuan serpentit ini hanya ditemukan di 3 lokasi di dunia, Papua, Himalaya, dan Mandiangin. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sebagai situs geologi yang sangat penting secara global. Kaitannya dengan Taura Sultan Adam dengan Geopark Meratus yang sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi cara kita dengan menjaga kelestarian, menjaga konservasi di Taura Sultan Adam, saya pikir itu adalah sudah bagian yang utama untuk mendukung Geopark Meratus. Karena di dalamnya kita selalu menjaga kelestarian alamnya, menjaga kelestarian satwa, flora, fauna maksudnya. Kemudian di situ ada konservasi juga, ada binatang, ada tanaman, kemudian ada masyarakat sekitar yang selalu kita berdayakan. Jadi upaya kita dalam menjaga kelestarian Sultan Adam itu adalah sudah bagian yang sangat penting dalam upaya kita dalam mendukung Geopark Meratus. Kita adalah bagian dari Geopark Meratus dan itu yang perlu kita dukung. Jalur menuju bebatuan serpentit dilengkapi dengan papan edukasi dan jalur yang ramah pengunjung. Di sini, wisata alam berpadu dengan pembelajaran geologi yang sangat menyenangkan. Taura Sultan Adam itu kan terbagi dari beberapa blok ya. Ada blok pemanfaatan, ada blok rehabilitasi, ada koleksi perlindungan, religi, dan blok khusus. Nah, pada blok pemanfaatan disitulah dimungkinkan untuk dijadikan sebagai wisata. Jadi 10% dari blok pemanfaatan kita manfaatkan untuk wisata. Nah, gimana caranya supaya wisata ini terus berjalan, terus menarik minat masyarakat untuk datang. Jadi prinsip kami setiap tahun selalu ada hal baru di dalam Taura Sultan Adam. Tidak hanya melalui APBD, tidak hanya melalui APBN, tapi juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Yang sudah berjalan saat ini adalah dengan PT Sapwa Global Utama yang kemarin diresmikan oleh Pak Wagub, itu adalah Kalsel Park kemarin diidentikan. Kemudian yang kedua kita juga ada kerjasama dengan jet ski, yang pemanfaatan jet ski di Bukit Batu Sungai Luar. Ini perlu saya sampaikan bahwa saat ini yang benar-benar dikelola oleh Pemprov, oleh Dinas Kehutanan, oleh Taura Sultan Adam, itu ada di Mandiangin sama Bukit Batu. Di Mandiangin kan ada Pesanggrahan, kemudian ada Taman Anggrek, kemudian ada habituasi satwa, kelinci untuk anak-anak di sana. Jadi sasaran kita bukan hanya orang dewasa, tapi remaja dan anak-anak. Jadi di sana ada booth misalnya untuk selfie dan lain sebagainya. Kemudian yang lainnya, kita saat ini juga menggunakan transaksi non tunai. Kita bekerja sama dengan Bank Kalsel. Kemudian untuk peningkatan akses internet, kita bekerja sama dengan Diskominfo. Jadi memang kolaborasi. Taura Sultan Adam tidak bisa berdiri sendiri. Dinas Kehutanan tidak bisa berdiri sendiri.
untuk memajukan wisata di Kalsel, wisata alam, satu-satunya wisata alam yang ada di Kalsel. Kita selalu bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan PLN yang selalu tiap tahun ada sapras yang mereka sumbang, kemudian ada juga kegiatan penanaman. Dan yang pasti dengan PPKH, karena ada kewajiban rehabdas yang ada di sana. Ini benar-benar kewajiban karena ada SK, sehingga itulah yang benar-benar memang harus kita bersinergi, berkolaborasi agar fungsi Tahura Sultan Adam sebagai fungsi konservasi dan turunannya sebagai wisata itu bisa berjalan dan semua aspek di dalamnya bisa berkelanjutan dan lestari. Sampai saat ini, Tahura Sultan Adam terus berbenah. Fasilitas wisata seperti glamping, taman anggrek, dan pusat informasi dibangun untuk mendukung pengalaman pengunjung yang lebih lengkap. Pesanggrahan ini kini menjadi ruang belajar terbuka bagi generasi muda. Mereka bisa mengenal sejarah, geologi, dan pentingnya menjaga alam sejak dini. Tentunya yang namanya sebuah konservasi, bagaimana kita menjaga pelestarian alam, bagaimana kita menjaga agar Tahura Sultan Adam itu terjaga dari perambahan, kemudian terjaga dari karhutla, kemudian wisatanya didukung oleh masyarakat sekitar. Tentunya kita harus bekerja sama dengan masyarakat, juga dengan pihak ketiga. Keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan Tahura Sultan Adam antara lain, kita menggunakan mereka sebagai petugas di dalam Tahura Sultan Adam. Ada yang berfungsi sebagai petugas pengamanan, petugas kebersihan, ada juga yang bertugas sebagai pengelola wisata. Nah, dari keberadaan mereka, karena mereka orang lokal, sehingga tahu persis seperti apa Tahura Sultan Adam secara keseluruhan. Kemudian ada juga wilayah-wilayah dalam Tahura Sultan Adam yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Misalnya kayak Belangian, kita belum mengambil apapun dari sana, tidak ada retribusi dan lain sebagainya. Mereka mengelola secara murni di sana. Kemudian Matang Keladan, Tiwingan, Paau, dan ada beberapa destinasi wisata lainnya yang sebenarnya itu masuk di dalam 113.000 hektar Tahura Sultan Adam. Jadi dulu, kalau saya boleh cerita, dulu sebelum kita benar-benar bekerja sama dengan masyarakat, Tahura Sultan Adam itu sering terbakar. Hampir tiap tahun ada terjadi karhutla. Nah, kemudian dengan beberapa pendekatan kepada masyarakat, kemudian tanaman yang kita tanam di sana adalah benar-benar tanaman yang diinginkan masyarakat, misalnya seperti jengkol, kemudian ada petai, ada kemiri, sehingga tanamannya bisa akan terus tumbuh, tapi buahnya bisa dimanfaatkan, kemiri bisa dimanfaatkan, jengkol bisa dimanfaatkan, petai bisa dimanfaatkan. Nah, hal-hal demikian adalah bentuk upaya kami gimana caranya supaya kami bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar untuk menjaga Tahura Sultan Adam secara baik, jauh dari kegiatan perambahan dan jauh dari kejadian kebakaran hutan. Masyarakat sekitar turut berperan aktif dalam menjaga dan promosikan kawasan ini. Mereka menjadi pemandu, pengelola, dan penjaga warisan alam yang tak ternilai. Jadi bagi masyarakat, siapapun pencinta Tahura Sultan Adam, selain bisa menikmati mandi angin, kemudian Bukit Batu, ada Matang Keladan, ada Paau, kalian juga bisa melaksanakan wisata khusus ke Belangian dan di sana ada lembah Kaki. Kami undang untuk ke sana. Terima kasih. Tahura Sultan Adam dengan pesanggrahan dan batu kulit ularnya bukan sekedar destinasi, ia adalah warisan dunia yang harus kita rawat bersama.
untuk masa depan yang lebih hijau dan berpengetahuan.